Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Niken Dwi Aprilia dengan NIM F1C117007, Juju Andela NIM F1C119011, Hawari Utami NIM F1C119013, dengan saya sendiri Anissa Putri NIM F1C119057, dan Tiara Karisma NIM F1C119059. Pada kali ini kami akan membahas dan menjelaskan tentang angka peroksida. Pada kali ini kami menggunakan minyak kelapa sawit. Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, produksi minyak sawit tahun 2010 mencapai 14 juta ton, tahun 2011 mencapai 15,1 juta ton, tahun 2012 mencapai 16,8 juta ton, dan tahun 2013 mencapai 17,3 juta ton. Minyak merupakan salah satu sumber kalori yang penting bagi manusia karena mengandung komponen-komponen berguna bagi tubuh dan sumber kalori yang efisien, yaitu sebesar 9 kilokalori per gram. Di samping digunakan sebagai bahan baku dalam industri-industri seperti industri sabun, lilin, margarin, minyak rambut, pelumas, obat-obatan, dan juga kosmetik. Masalahnya ialah untuk mengetahui kualitas minyak goreng curah yang digunakan sebelum dan sesudah pemakaian berulang, khususnya dari parameter bilangan peroksida. Tujuannya yaitu untuk mengetahui angka peroksida, mengetahui peranan angka peroksida dalam penentuan minyak sawit, mengetahui peroksida dan hubungannya dengan kualitas minyak sawit, dan juga untuk mengetahui prosedur pengujian angka dalam peroksida. Manfaatnya yaitu untuk menambah informasi khususnya yang berhubungan dengan angka peroksida terhadap mutu minyak kelapa sawit. Bilangan peroksida adalah indeks jumlah lemak atau minyak yang telah mengalami oksidasi. Angka peroksida sangat penting untuk identifikasi tingkat oksidasi minyak. Minyak yang mengandung asam-asam lemak tidak jenuh dapat teroksidasi oleh oksigen yang menghasilkan suatu senyawa peroksida. Cara yang sering digunakan untuk menentukan angka peroksida adalah dengan cara metode titrasi iodometri. Kerusakan minyak akan mempengaruhi kualitas dan nilai gizi makanan yang digoreng. Pemanasan minyak goreng dengan suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan sebagian minyak teroksidasi. Minyak yang rusak akibat proses oksidasi akan menghasilkan makanan berwarna kurang menarik dan rasa yang tidak enak, serta kerusakan beberapa vitamin dan asam lemak esensial di dalam minyak. Proses oksidasi tersebut terjadi saat minyak tersebut mengalami kontak dengan sejumlah oksigen. Reaksi oksidasi akan menimbulkan bau tengik pada minyak dan lemak. Selain menimbulkan bau tengik, radikal bebas juga dapat terbentuk akibat oksidasi yang mempunyai dampak merusak sel dan jaringan tubuh. Hal ini disebabkan radikal bebas sangat reaktif. Radikal bebas yang terbentuk bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi. Selanjutnya dapat mengalami hidrogen dari molekul tak jenuh lain menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Peroksida dapat mempercepat proses timbulnya bau tengik dan bau yang tidak dikehendaki dalam bahan pangan. Jika jumlah peroksida lebih dari 100 mg peroksid per kilogram minyak akan bersifat sangat beracun dan mempunyai bau yang tidak enak. Kenaikan bilangan peroksida ini merupakan indikator bahwa minyak akan berbau tengik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran angka peroksida dalam penentuan minyak sawit. Angka peroksida sangat penting untuk identifikasi minyak sawit, seperti penggunaan minyak secara berulang pada suhu yang relatif tinggi yaitu antara 160 sampai 180 derajat Celcius menyebabkan penurunan kualitas pada minyak. Penggunaan suhu tinggi secara penggorengan minyak terjadi oksidasi minyak. Oksidasi minyak menghasilkan oksigen derivat free radikal dan produk hidroksilasi yang selanjutnya menjadi FFA atau free fatty acid. Aldehid dan keton yang menginduksi toksisitas organ stres oksidatif yang disebabkan oleh pemanasan minyak dapat memodulasi produksi lipid dan kadar lipoprotein.
di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol total, LDL, TG, asam lemak bebas, fosfolipid, dan seroglosida dalam penurunan kadar HDL. Setiap peningkatan suhu 10 derajat Celcius, laju kecepatan oksidasi meningkat 2 kali lipat. Kecepatan oksidasi lemak makin bertambah dengan kenaikan suhu dan makin berkurang pada suhu rendah. Kecepatan akumulasi peroksida selama proses areasi minyak pada suhu 100 sampai 115 derajat Celcius 2 kali lebih besar dibandingkan pada suhu 10 derajat Celcius. Minyak goreng yang digunakan harus memenuhi standar mutu SPC, yaitu seperti keadaan bau, warna, dan rasa harus dalam keadaan normal, kadar air maksimal 0,30% berat, kadar asam lemak bebas atau dihitung sebagai asam laurat harus 0,30% berat, besi maksimal 1,5 mg per kg, tembaga maksimal 0,1 mg per kg, raksa 0,1 mg per kg, tinta 40,0 mg per kg, timah 0,005 mg per kg, seng 40,0 atau 250,0 mg per kg, arsen 0,1% berat, angka peroksida 1% mg 0,2 per gram. Dalam kemasan kaleng, paparan suhu tinggi dan oksigen pada minyak goreng akan memicu terjadinya reaksi oksidasi. Beberapa parameter terjadi oksidasi seperti free fatty acid atau FFA, komponen polar, asam konjugat, dienat meningkat pada setiap pengulangan penggorengan selama 60 kali periode penggorengan. Saya akan menjelaskan hubungan angka peroksida dengan kualitas minyak sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu sumber nabati yang penting selain jagung, kacang-kacangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kelapa sawit juga merupakan komoditi yang menyumbang devisa negara cukup besar. Penggunaan minyak kelapa sawit secara berulang-ulang dapat mengurangi kualitas pada minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit mengandung asam lemak jenuh. Proses penyaringan minyak kelapa sawit sebanyak 2 kali. Tingginya kandungan asam lemak tak jenuh menyebabkan minyak mudah rusak ketika dipanaskan secara terus-menerus pada suhu tinggi. Serta terjadinya kontak dengan oksigen dari udara luar yang memudahkan terjadinya reaksi oksidasi. Pada minyak, bilangan peroksida cenderung meningkat dengan semakin banyak pengulangan penggorengan. Hal tersebut merupakan indikator minyak telah mengalami oksidasi dan hidrolisis selama penggorengan. Bilangan peroksida yang batas tertentu akan memberikan aroma yang tidak dikehendaki, bahkan berefek negatif pada kesehatan manusia. Terjadinya oksidasi mengakibatkan tengik pada minyak dan lemak. Oksidasi dimulai peroksida dan hidroperoksida. Tingkat selanjutnya ialah terurainya asam-asam lemak disertai dengan konversi hidroperoksid menjadi aldehid dan asam-asam lemak bebas. Pemakaian berulang dapat memicu terjadinya reaksi oksidasi. Karena itu, salah satu indikator untuk melihat penurunan mutu minyak goreng adalah bilangan peroksida. Angka peroksida atau bilangan peroksida merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk memberikan degradasi minyak atau untuk menentukan derajat kerusakan minyak. Dari penelitian untuk minyak sebelum dipakai bilangan peroksida yaitu 0,39 dan sesudah dipakai, contohnya pada penggorengan ikan pertama, penggorengan ikan kedua, dan penggorengan ikan ketiga. Bilangan peroksidanya yang berturut-turut yaitu 2,724, 3,578, dan 5,426. Selanjutnya, prosedur pengujian angka peroksida. Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi oksidasi. Pada tahap ini, hidrogen diambil dari senyawa oleofin menghasilkan radikal bebas. Keberadaan cahaya dan logam berperan dalam proses pengambilan hidrogen tersebut. Adapun analisa bilangan peroksida, yang pertama peralatannya yaitu neraca analitik, Erlenmeyer 250 ml, biuret, dan pipet volume 30 ml. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama larutan asam asetat dengan kloroform, dicampurkan 3 bagian asam asetat dengan 2 bagian kloroform. Yang kedua, larutan kalium iodida jenuh
Yang ketiga, larutan sodium tiosulfat 0,01 N yang telah distandarisasikan sebelum digunakan. Dan yang terakhir, larutan indikator starch yang telah dicampur dengan air destilasi. Adapun proses pada percobaan ini yaitu timbang sampel sebanyak lebih kurang 0,05 gram ke dalam Erlenmeyer yang tertutup dan kemudian tambah. Adapun prosedur pada percobaan ini yang pertama yaitu timbang sampel sebanyak 0,05 gram ke dalam Erlenmeyer yang tertutup dan kemudian ditambahkan 30 ml larutan campuran asam asetat dengan kloroform dan aduk hingga semua sampel larut. Tambahkan 0,5 ml larutan kalium iodida jenuh dengan pipet tetes. Kemudian kocok Erlenmeyer tersebut selama 1 menit dan kemudian tambahkan 30 ml aquades. Lalu titrasi dengan larutan natrium tiosulfat 0,01. Adapun kesimpulan dari uraian tersebut yaitu penggunaan suhu tinggi selama termasuk penggorengan menyebabkan turunnya kualitas minyak goreng. Penurunan ini bisa dilihat dari perhitungan bilangan peroksida, di mana ternyata semakin banyak pengulangan penggorengan, bilangan peroksida semakin meningkat yang mengindikasikan bahwa minyak goreng tersebut tidak memenuhi standar yang ditentukan. Hal ini terkait dengan terjadinya reaksi oksidasi dan hidrolis yang terjadi pada minyak goreng selama proses penggorengan, terutama pada penggorengan berulang. Baik, itulah penjelasan dari kami mengenai angka peroksida. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.